Shalom aleihim Beshem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya mendapat pertanyaan dari Bapak Arman ya. Bapak Arman di kota Surabaya, Jawa Timur. Pak Arman ini minta jelaskan Bapak itu iblis. Nah, sudah gitu aja ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menghakimi berdasar karangan kita, tidak boleh ya. Jadi janganlah kita itu menghakimi menurut subjektif kita ya. Harus objektif berdasar Alkitab. Nah, kalau Alkitab nulis bahwa Bapak itu iblis, kita harus ikutin dan tidak boleh marah ya. Pak Arman dari Surabaya ini sedang bicara konteks waktu, Pak. Kalau Bapak tanya Bapak tentang Bapak, itu harus bicara konteks waktu. Ya. Dan Bapak ini hanya muncul ketika Yesus menjadi manusia, ya. Sebelum Yesus jadi manusia di Perjanjian Lama sudah ada juga Bapa, tetapi Bapa sebagai sebutan atau panggilan untuk Allah. Di dalam Yesaya 63 ayat 16 maupun Yesaya 64 ayat 8, Engkaulah Bapa kami. Di situ sudah disebutkan, namamu adalah penebus kami dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Bapa yang dimaksud oleh orang Israel adalah penebus. Dari sini kan sudah langsung nunjuk ini Yesus toh. Betul kan? Ya. Jadi panggilan untuk Allah yang adalah penebus adalah Yesus. Tetapi perhatikan, Bapa tidak pernah disembah. Ya, Bapa kami satu yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Lalu Yesus menjawab di ayat 42. Kalau Allah adalah Bapamu, kamu harus percaya aku. Sebab aku berasal dari Allah. Aku datang dari Allah. Ya. Ya. Kalau Allah adalah Bapamu, kamu harus percaya aku ini datang dari Allah. Ya, kalau zaman sekarang, kalau Allah adalah Bapamu, kamu harus percaya aku ini Allah. Karena barang siapa tidak percaya akulah dia, akulah Allah, bukan akulah Bapa ya Pak Arman ya. Akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Bapak adalah kiasan Yesus Allah. Nah, ini kan Bapak nggak tahu toh, belum jelas tentang hal seperti ini. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman itu sama dengan Allah dan firman adalah Allah ya. Ada firman, ada Allah, dua apa satu? Kalau Anda Tritunggal pasti bilang dua. Ya, Allah ada dua, ya, ada firman, ada Allah. Tetapi ayat Alkitab menulis 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, roh itu selalu satu. Roh yang satu, roh Allah itu selalu satu, always one. Jadi firman bersama-sama dengan Allah itu roh yang sama, roh yang satu, tidak pernah dua. Nah, dari sini kalau Bapak tidak paham, tidak akan ngerti tentang kekristenan. Lalu Anda menganggap bahwa HTD ini menghakimi. HTD tidak menghakimi, ya. Yang menghakimimu itu siapa? Firman. Yohanes 12 ayat 48. Firman itu yang menghakimi kita semua. Ya. Firman Allah mengatakan firman yang adalah Allah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Atau Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk menjadi manusia, namanya siapa? Yesus. Lalu di surga ada siapa? Di surga ada Allah, kan firman bersama-sama dengan Allah. Di surga ada Allah, nama Allah di surga siapa? Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Nah, Bapak harus tahu ini dulu, baru Bapak nanti ngerti Bapak adalah kiasan Yesus Allah. Ya, jadi Bapa itu kiasan untuk Allah di surga yang namanya Yesus juga. Sementara Yesus yang firman sedang jadi manusia di bumi, yang gelarnya adalah Bapa yang kekal. Maka Yohanes 16 ayat 25, Yesus mengatakan Bapa itu kiasan. Ya, nanti aku terus terang ngomong cerita tentang Bapa.
Lalu di ayat 28, 29, 30 para murid sudah tahu, oh kami sekarang tahu ya bahwa engkau adalah mengetahui segala sesuatu ya, dan kami tidak ragu lagi engkau datang dari Allah ya. Clear Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapa itu kiasan Yesus Allah, kiasan Allah yang namanya Yesus. Bapak nggak pernah paham kan? Berapa puluh tahun jadi Kristen, pendetamu tidak pernah ngajarin ini kan? Ya, bahwa ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, di surga juga ada Allah yang namanya Yesus juga. Ini ayat Alkitab, bukan HTD yang ngarang. Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya, clear? Namun demikian, Yesus tidak pernah disebut Bapa, dan Yesus tidak pernah ngaku atau bilang aku ini Bapa, nggak pernah. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan membuat doktrin, jangan menghakimi. Justru yang menghakimi malah yang di luar Allah Esa, yang Tritunggal itu yang menghakimi. Ya, Yesus kok dibilang Bapa? Bapa itu kan kiasan Yesus. Bapa itu kan sebutan. Kalau di masyarakat Jawa disebut Gusti. Masa yang disembah Gusti? Jelas-jelas mengatakan bahwa Bapa kami satu yaitu Allah. Ya, ya, clear Bapak Ibu Saudara? Jadi Pak Arman di Surabaya saya sudah menjawab. Lah kalau Bapa itu sudah tidak ada karena Bapa itu kiasan, lalu siapa Bapa yang disembah? Sekarang orang Nasrani ya kekristenan di luar Allah Esa, kekristenan yang Tritunggal, penyembah Bapa semua loh. Betul. Lalu siapa Bapa yang disembah oleh Tritunggal? Ya sudah ada jawabannya. Yohanes 8 ayat 44, iblis yang jadi bapamu, bukan HTD yang menghakimi, ayat Alkitab yang menghakimimu. Yohanes 12 ayat 48. Ya, bukan HTD yang ngomong bapakmu itu bapak iblis, bukan HTD, ayat Alkitab yang ngomong. Ya, iblis telah jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Bapak kan sudah tidak ada. Bapak itu kiasan Yesus Allah. Ya, kalau kamu tidak percaya itu kan cuma ngeyel tok. Tapi ayat Alkitab menulis Bapa itu kiasan Yesus Allah. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Kami nggak paham Pak, makanya sekolah. Karena pikiranmu tidak dibuka jadi nggak paham. Lalu Anda pikir HTD menghakimi. Salah, HTD ini menjelaskan. Mestinya kalian bersyukur sama HTD. Ya, ada yang jelasin begini, ribuan tahun tidak pernah ada pendeta yang jelasin begini, sehingga kamu masih sujud kepada Bapa. Yesus yang Tuhan masih sujud kepada Bapa. Mana ada Tuhan kok sujud? Ayo Pak Arman, berapa puluh tahun Anda jadi orang Kristen? Ya, jadi valid ya. Jelaskan bahwa Bapa itu iblis 100%. Yes, Bapa itu iblis. Dulu Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Yesus jadi apa? Jadi Allah. Ya, bukannya jadi yang masih sujud pada Bapamu, ya. Ya, lalu Anda jadikan Yesus Tuhan, tapi Tuhan ini masih sujud pada Allah. Itu hanya orang yang pikirannya koplak, somplak, tidak waras yang mengatakan Tuhan masih sujud pada Allah. Semua gereja Tritunggal meyakini itu. Tuhan Yesus masih sujud pada Allah, yaitu Bapa. Itu hanya pikiran somplak, koplak, tidak waras. Tidak pernah ada Tuhan kok masih sujud. Kalau Yesus adalah Tuhanmu, maka mutlak Yesus juga Allahmu. Ini sesuai dengan ayat Alkitab, bukan HTD yang menghakimi. Diulang Pak. Tuhan yang sujud pada Allah itu hanya diyakini orang yang somplak, koplak, tidak waras pikirannya. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud pada Allah. Tidak pernah ada. Tuhan pasti Allah. Tuhan disembah di surga, Allah disembah di surga. Siapakah Tuhan, siapakah Allah? Baca Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, Yesus Kristus, Tuhan kita. Allah iya, juru selamat iya, Tuhan iya. Siapa? Yesus Kristus. Ini baru benar. Tuhan itu Yesus Kristus, Allah Yesus Kristus, juru selamat Yesus Kristus. Itu baru benar. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Makanya disebut Alfa Omega. Padat, singkat, dan clear. Haleluya. Amin.